Pemirsa, di Bone, Sulawesi Selatan, seorang kakek menikahi gadis yang baru berusia 19 tahun. Namun ternyata awalnya kakek ini berencana melamar ibunya. Namun sang ibu malah meminta agar kakek ini menikahi anaknya. Kalau secara usia, keduanya cocok sebagai kakek dan cucu. Nah, tapi ternyata keduanya merupakan pasangan suami istri loh. Sang suami bernama Bora, berusia 58 tahun. Sementara sang mempelai wanita bernama Ira Fazila, berusia 19 tahun. Senyuman bahagia pun mewarnai pernikahan pasangan baru ini. Namun ternyata niat awal sang kakek berbeda. Sang kakek awalnya ingin mempersunting ibu dari mempelai wanita yang masih memiliki hubungan keluarga. Namun ternyata sang ibu mengatakan agar anaknya saja yang dinikahi. Dengan berbekal uang seserahan 10 juta rupiah dan mahar 1 hektar tanah berupa kebun, Bora menyunting Ira, gadis cantik yang murah senyum. Pernikahan warga Desa Bana, Kecamatan Bontokani, Bone, Sulawesi Selatan ini pun viral di media sosial. Kita doakan saja semoga hubungan pasangan baru ini langgeng ya. Pemirsa, bagaimana Komnas Perempuan menyikapi banyaknya kasus yang bersifat privat tapi di bawah ke ranah institusi bahkan ke publik? Sudah hadir bersama kita Teresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam, Ibu Teresia. Baik, akhir-akhir ini, iya, Ibu Teresia, akhir-akhir ini banyak kasus yang sebenarnya ranahnya privat namun dibawa ke ranah publik, seperti kasus kakek yang menikahi remaja berusia 19 tahun. Kemudian ada beberapa kasus artis-artis yang lain yang dibawa ke ranah publik. Tanggapan Anda? Kalau sesuatu yang privat di bawah ke ranah publik, itu menurut saya sesuatu yang bukan sesuatu yang khusus ya, kecuali begini, kalau dia berupa sebuah kasus, maka ini adalah sebuah informasi kepada publik bahwa orang yang bersangkutan sedang mengalami sebuah masalah dan itu sah gitu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ada ruang, ada akses yang memang dibuka sedemikian rupa untuk memastikan bahwa suara dia didengar. Aksesnya apa? Aksesnya misalnya, ada lembaga-lembaga layanan atau lembaga-lembaga pengaduan yang bersedia menerima laporan-laporan yang mereka alami ya, kasus-kasus kekerasan yang mereka alami. Kemudian juga mereka percaya bahwa kasus-kasus tersebut dapat ditangani oleh institusi tertentu. Nah, KPPA sendiri sudah meluncurkan SAPA 129 ya. Itu adalah sebuah layanan rujukan akhir. Artinya apa? Artinya pemerintah sendiri pun juga sedang membuka akses nih untuk memastikan bahwa semua laporan-laporan yang dirasa oleh korban menjadi sesuatu yang penting untuk dilaporkan dibawa ke ruang publik, maka memang dia harus disikapi gitu. Jadi ini sangat tergantung pada bagaimana korban melihat ruang-ruang atau akses-akses yang tersedia bagi mereka. Ibu Teresia, ini ada beberapa kasus yang akan kami hadirkan sesaat lagi, diantaranya kasus suami istri Desire dan Hotma, kemudian Atta Halilintar yang mengatakan suara suami adalah suara Tuhan, kemudian ada juga salah satu kasus seorang model. Kita lihat. Dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Mobil udah ditarik, udah dijual. Hah? Mobil yang dikasih ke kamu, diapain? Dijual. Yang jual Mobil? Siapa? Yang jual sama Bu? Yang narik siapa? Aku Atta Halilintar, yang sekarang statusnya udah jadi suami. Dan Aurel yang statusnya udah jadi istri. Semoga diizinkan Tuhan punya anak 15.
Baik, tanggapannya Ibu Teresia. Tanggapan terhadap apa yang disampaikan di ruang publik itu ya. Oke, pertama adalah bahwa apapun kasus yang terjadi di ruang privat itu adalah bagian dari orang-orang yang merasa dirinya perlu untuk menghadirkan informasi ke ruang publik gitu. Konsekuensinya tentu ada dan mereka biasanya sudah memikirkan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Apabila Kalau ada yang di ranah tidak setuju misalnya. Iya, Ibu Teresia, ketika di ranah publik, perempuan seringkali lebih banyak menerima penghakiman, terutama dari netizen. Ya. Tanggapannya Ibu? Soal penghakiman itu terlihat dari bagaimana netizen juga cukup cerdas ya untuk melihat kasusnya, posisi kasusnya seperti apa. Saya pikir kalau misalnya seseorang mengatakan bahwa dirinya kadang-kadang ada yang suka gini loh. YouTuber itu seringkali mengeluarkan isu-isu atau sesuatu yang kontroversial untuk supaya dia mendapatkan Subscriber ya Bu ya? Nah, gitu. Jadi dilihat di situ juga ya, kita harus cerdas juga nih netizen ini. Jangan sampai apa yang seharusnya kita mendapatkan pendidikan publik yang baik, ternyata kita harus membayar mahal untuk pendidikan publik itu. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Teresia Iswarini telah bergabung di iNewsroom. Pemirsa